Oke Pak, lanjut Pak. Pak Bisri lanjut Pak. Oke, bentar. Tadi mana ya? Oke, Neraca lajur tadi Pak. ya. Jadi sampai di ini ya, nanti kalian akan melihat perbedaan neraca di neraca lajur dan neraca pada saat kalian membuat laporan neraca, ya, laporan keuangan maksud saya, laporan keuangan neraca. Kalau sudah dalam bentuk laporan keuangan neraca, itu harus balance antara sisi debit dan kredit. Tetapi kalau di neraca lajur, itu bisa terjadi 3 kemungkinan. Bisa lebih besar di sisi debit, atau bisa lebih besar di sisi kredit, atau balance. Cuma yang perlu kalian pahami interpretasi dari ketiga kejadian tersebut. Jadi misalkan kalau sisi neraca yang ada lebih besar di sisi debit, nah itu artinya neraca tersebut apa namanya kalau misalkan postingnya betul, itu merupakan hasil keuntungan yang ada di laba rugi. Nah, artinya gini, di sisi laba rugi, kalau yang lebih besar di sisi kredit, maka di neraca harusnya yang lebih besar di sisi debit. Nah, sebaliknya, kalau di laba rugi yang lebih besar di sisi debit, maka di neraca harusnya yang lebih besar di sisi kredit. Jadi selisihnya itu harus berlawanan. Kenapa harus berlawanan? Ketika terjadi, ini kalau terjadi selisih dulu ya kita bicara. Ketika terjadi keuntungan, nah terjadi keuntungan itu kan artinya sisi debit di laba rugi lebih kecil. Nah, kalau terjadi keuntungan itu, maka ketika dikonversi ke laporan keuangan nanti di neraca, keuntungan itu akan menambahkan modal di sisi ekuitas pemilik. Ya, tentu saja itu adanya di sisi kredit. Sebaliknya, kalau misalkan di laba rugi lebih besar debit, artinya selisihnya ada di sisi kredit, nah itu terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan mengkompensasi atau mengurangi sisi ekuitas yang ada di neraca. Nah, seperti kita ketahui, saldo normal ekuitas atau modal itu ada di kredit. Maka kalau misalkan terjadi kerugian, tentu saja adanya di debit, yang artinya mengurangi modal si perusahaan. Nah, kalau misalkan balance gimana Pak? Ya, kalau balance ya tadi seperti saya bilang, kalau di sisi laba rugi, balance, sisi debit dan kredit sama, itu artinya si perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi juga tidak mendapatkan keuntungan. Artinya break even point, kosong-kosong. Sehingga di neracanya pun tidak ada perubahan apa-apa. Perubahan apa-apa dalam artian tidak ada perubahan sisi ekuitas pemilik atau modal perusahaan. Begitu. Silakan, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, yang tadi saya terangkan itu merupakan ini, proses penyusunan dari neraca lajur. Memasukkan saldo buku besar dalam neraca saldo,
memasukkan AJP ke dalam kolom penyesuaian, mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan, memindahkan jumlah di dalam kolom setelah disesuaikan ke dalam laba rugi dan neraca, kemudian menjumlahkan kolom laba rugi dan neraca, serta memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka pengimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas. Begitu. Ini ilustrasinya. Ini apa nih? Nah, ini latihannya. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kalian bisa kerjakan latihannya atau kita bahas bareng-bareng di sini latihannya. Boleh Pak, bahas bareng Pak. Minimal ada gambaran dulu buatnya Pak. Oke. Kalian siapkan masing-masing di laptop kalian bentuk Excel yang tadi, neraca lajur 10 kolom tadi. Kalian siapkan dulu. Kemudian kalian masukkan neraca saldo yang ada di slide ini. Kalian masing-masing punya slide ya, yang sudah di-download? Sudah, Pak. Ya, kalian buat di Excel, di laptop kalian, buat di Excel, kemudian masukkan neraca saldo ini di kolom neraca saldo seperti contoh yang neraca lajur tadi. Kalau sudah, mungkin nanti ada yang boleh share di Zoom kita, biar nanti saya pandu pengisiannya. Yang pakai itu tadi Pak ya, yang akun, neraca, Ya, 8 kolom tadi Pak ya? 9 ya? 10, Pak. 10 kolom ya? Iya, itu ada 5 jenis: neraca saldo, AJP, NSD, laba rugi, dan neraca. Masing-masing pasangan jadi 10. AJP tadi yang kedua Pak ya? Pelan-pelan ya Pak, soalnya masih banyak yang belum paham. Ya, Yang pertama tadi Bapak? Yang pertama Pak? Kan akun, ini saya terus bentar, saya share screen. Ini. Ya. oh iya, akun ya, rekening ya. Ya, Neraca saldo, AJP, neraca sesuaikan, laba rugi, neraca, oh ini neraca total. Oke, neraca saldo di sini. AJP, neraca penyesuaian. kalau yang belum paham silakan ditanyakan. Jangan nunggu saya selesai ngomong, nanti takutnya lupa, nggak jadi nanya. Jadi nggak ngerti terus-terusan nanti. Pak, kalau misalkan bikin Excel di HP bisa nggak sih Pak? Soalnya saya lagi nggak bawa laptop Pak.
Saya nggak tahu kalau itu. Karena kan HP-nya masing-masing. Ada yang bisa bikin Excel, ada yang nggak bisa. Ya, tergantung HP-nya masing-masing. Ininya pakai apa, Pak? Nama rekeningnya pakai apa, Pak? Pakai yang latihan tadi? Ya, nama rekeningnya kalian Pas. isi latihan yang tadi. Latihan yang tadi, yang sesuai yang ada di slide kalian. Bapak udah download slide-nya, Pak? Bentar. Slide-nya nomor berapa ya? Slide 67. yang pertemuan keempat. Pertemuan itu P607 P04, Pak ya? Ya, Oh, ini. Nama akun iya nih tadi. Oh, kas pelengkapan ini, Pak ya? Kas pelengkapan betul. peralatan. Ya, diisi. Kas pelengkapan peralatan. Kendaraan, utang wesel, modal. Modal. Brief itu apa ya? Drawing. Brief. Itu pengambilan pribadi. Oh, penarikan. Oh, drawing makanya drawing ya. Ya, Brief pendapatan jasa. Biaya gaji, biaya listrik, telepon. Total. Oke. Lalu, oke. Yang lain sudah semua membuat di Excel? Halo, yang lain udah semua bikin di Excel? Sebentar Pak, belum nih lagi bikin. Oke. Pak, pandunya pelan-pelan ya Pak. Kenapa? Bapak ngajarinnya pelan-pelan. Ngajar. Ya, ini juga udah pelan-pelan. Saya kalau nggak ditanya, Iya, ini saya nggak jawab. Apa Pak, suaranya putus-putus Pak, ini sinyalnya jelek banget. Ya, kalau ada yang kurang paham, ditanyakan aja, jangan nunggu saya selesai bicara gitu. Karena saya kalau apa namanya saya tanya tidak ada yang jawab dan ya saya anggapnya kalian paham begitu. Kalau nggak ada yang nanya, ya saya anggapnya kalian paham. Karena saya bukannya ahli membaca pikiran, yang tahu yang mana kalian nggak paham, terus saya terangin lagi kalau kalian nggak bilang. maaf Oke, Pak, ini saya udah buka Pak Excel-nya Pak. terus Iya, kenapa Fauzi suara kamu hilang? iya Pak, di sini emang agak gerimis sih Pak, jadi sinyalnya agak jumping gitu naik turun apa? Oke, tadi kenapa? Iya Pak, di Excel? sini hujan deras Pak, sinyalnya susah. Ya, oke. Ya, kalian buat dulu Excel-nya sudah belum? Bentar Pak, bentar.
Oh, Ji udah belum, Ji? Belum. Sebentar ya Pak, saya lagi buat Excel-nya Pak. Oke. Pak, izin share Pak ya, bantu teman-teman juga biar bisa sama. Ya, silakan. Ini Pak ya. Udah tampil Pak? Maaf Pak, itu boleh dikatasin lagi Pak, yang dari nomor satunya kasnya. Ini sama kan? Sudah dibuat sampai neraca saldo? Yang ini kan Pak? Belum selesai, Pak. Bentar, Pak. Boleh di kebawahin dikit Pak.
Iya Pak, saya udah Pak, udah balance. Ya, yang lain sudah itu juga? Sudah sampai neraca saldo sudah diisi semua? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya ke kolom yang kedua. Ke kolom yang kedua itu kita lihat dulu soalnya pertanyaannya di situ ada data penyesuaian. Nah, data penyesuaian di sini yang pertama adalah perlengkapan yang masih ada per 31 Desember Rp50.000. Nah, jadi kita lihat di neraca saldo ya, perlengkapan itu awalnya itu ada 265.000 ya. Kalian lihat di situ di neraca saldo perlengkapan 265.000. Nah, kemudian ternyata setelah dilihat perlengkapannya itu hanya tinggal Rp50.000. Nah, artinya ada sejumlah perlengkapan yang terpakai. Nah, yang terpakai tersebut 215.000. Rp215.000. 15.000. Ya. Jadi dimasukkan di ayat jurnal penyesuaian tersebut di kredit Rp215.000. Kemudian yang lawannya menjadi biaya perlengkapan. Nah, kita lihat di situ di di neraca saldo akunnya sudah ada belum? Kalau akunnya sudah ada, tinggal dimasukkan. Tetapi karena akunnya belum ada, maka ditambahkan akunnya di bawah jumlah biaya perlengkapan. Oke, Tanggalnya masukin nggak, Pak? Nggak usah. Nggak usah, Pak. Saldo itu nggak perlu, Pak ya? Ini di neraca lajur nggak ada tanggal. Oh ya, oke. Ya, biaya perlengkapan dimasukkan jangan lupa dimasukkannya di kolom ayat jurnal penyesuaian. Jangan salah kolom. Ya, di sisi debit sebesar Rp215.000. Nah, itu kalau kalian lihat contoh yang tadi kan ada nomor-nomornya tuh. Itu untuk memudahkan tracing pasangan-pasangannya. Jadi boleh ya, jadi untuk memudahkan tracing bahwa yang ini pasangannya ini. Nah, itu kalau misalkan kalian mau nomorin atau tandain kayak pakai huruf A atau satu dalam kurung, nggak masalah itu yang di kolom AJP. Tapi kalau kalian pikir, udahlah cukup, nanti juga saya tahu pasangannya ini, pasangan ini, ya nggak masalah juga. Begitu. Itu untuk ke data penyesuaian yang pertama. Kemudian ada data penyesuaian yang kedua, yaitu gaji pegawai, yang masih harus dibayar sebesar Rp18.000. Nah, atau diwarnai boleh untuk bisa membedakan. Yang di AJP-nya aja, Pak, yang diwarnain. Ini sudah, Pak. Lawannya di biaya perlengkapan. Perlengkapan lawannya di biaya perlengkapan. Iya, angka yang di AJP-nya aja supaya kelihatan. Ini juga ya? Ya, maaf. Ya. Oke. Terus, di situ yang kedua, gaji pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp18.000. Nah, gaji pegawai itu di situ ada biaya gaji. Nah, biaya gaji artinya harus ditambahkan sebesar Rp18.000 di sisi debit. Karena biaya adanya di debit. Oke. Berarti di sini. Nah, lawannya itu karena belum dibayarkan menjadi hutang gaji, ya kan? Hutang gaji ada di sisi kredit. Ya, silakan diwarnai dengan warna yang berbeda. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak yang lain? Sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin didiskusikan? Silakan.
Oke, tidak ada. Kita lanjut ke nomor 3, biaya bunga yang masih harus dibayar. Ya kan? Artinya biaya bunga yang masih harus dibayar itu merupakan hutang bunga. Ya kan? Nah, biaya bunga ditulis ya, karena tidak ada akun, biaya bunganya dulu, Pak. Biaya bunga sebesar 4.000 ya, di sisi debit, betul. Debit, Pak ya? Ya, biaya semua di debit. Kemudian hutang bunga ya, diwarnai. Oke, kita lanjut ke depresiasi peralatan 5% per tahun. Nah, artinya kita mesti lihat peralatannya senilai berapa. Nah, peralatannya senilai 8 juta rupiah, penyusutannya 5% per tahun. Artinya di situ biaya penyusutan peralatan, bukan di peralatan, Pak. Itu ada akun lagi sendiri. Oh, gitu. Sini ya, Ya, penyusutan. Biaya berarti ya? betul. Biaya penyusutan peralatan. Sebesar 5% itu biaya berarti masih Ya. ini apa ya? Masih di debit, Pak ya? Betul, di debit. Sama dengan 5% kali B. Ya. Nah, lawannya di kredit itu akumulasi penyusutan peralatan. Oh, ada akun sendiri lagi ya? Akun sendiri lagi. Masih Nggak ada biayanya, Pak. Akumulasi penyusutan peralatan. Oh. Ini, Pak ya? Ya. Di sini warnanya. Jadi kalau untuk penyusutan, dia pasti jurnalnya seperti itu. Biaya penyusutan dan akumulasi penyusutan. Cuma nanti nilai nominalnya aja yang di soal pastinya berbeda-beda. Ada yang langsung menunjuk ke nominal. Misalkan biaya penyusutan peralatan 300.000 per tahun. Nah, ya udah tinggal masukin aja. Biaya penyusutan ada yang tidak mencantumkan malah. Cuman bilang gini, di soalnya itu dibeli peralatan tahun 2006 sebesar 50.000 dengan umur ekonomis 3 tahun, kemudian apa namanya sisa umur ekonomis 1.000. Nah, itu dengan metode penyusutan garis lurus, nah itu hitung sendiri penyusutannya. Nah, tapi kalau ini sudah dikasih tahu ya berarti tinggal dicantumkan saja. Seperti halnya nomor 4 tadi, nomor 5 pun seperti itu. Depresiasi kendaraan 10% per tahun, artinya biaya penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Ya. Tinggal angkanya 10% dikali 36 juta. Oke, Pak. Ya. Nah, itu sudah selesai ya ayat jurnal penyesuaiannya.
sudah semua, kita lihat sudah dipastikan semuanya ada. Itu 215 ada sepasang, 18.000 sepasang, 4.000 sepasang, 400.000 sepasang, dan 3.600.000 sepasang. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Kira-kira yang lain ada pertanyaan? Ada yang belum dipahami? Ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut proses selanjutnya. Layar yang Excel-nya dibikin penuh aja, Pak. Itu soalnya udah nggak dipakai lagi. Nah, sekarang kita lihat di neraca disesuaikan. Kas tidak ada yang disesuaikan, artinya jumlahnya tetap 18.200.000 rupiah. Akan diketik, Pak. 18.200.000 rupiah. Karena di neraca saldo 18. Maaf, yang di neraca disesuaikan apa ya? Iya, neraca Di sini ya? disesuaikan. Iya, betul. Oh, ini ditambah ini. Jadi gitu, Pak ya? Iya. Ini scroll ke bawah bisa, Pak? Coba aja. Ini, cuman yang ini harusnya ini, Pak ya? Ini harusnya dia 50.000 sini, Pak ya? Ya, harusnya dia ini. Ini 0. Gitu, Pak ya? Betul. Ini benar, ini benar, ini benar. Ayo. Ini benar, 215. Oke, ini di sini 50.000, Pak ya? Iya. Oh, ini 0 ya. 50.000. Sebentar. Bukan, Pak. Itu tetap 215. Oh, gitu. Semuanya sama itu. Oh, ini tetap, Pak ya? Iya. Jadi, ini, apa namanya, caranya. Dikatasin dulu, Pak. Bentar. Keatasin supaya kelihatan nama kolomnya. Oh, iya, oke. Jadi caranya, di situ ada kolom neraca saldo, ada kolom ayat jurnal penyesuaian. Nah, untuk yang ada di neraca disesuaikan, kolom yang ada di neraca saldo ditambahkan kalau sama-sama akunnya sejenis. Akunnya sejenis dalam artian kalau ada di debit, dengan di debit ditambahkan. Tetapi kalau berlawanan, di debit dengan kredit, nah itu dikurangkan, diselisihkan. Ya. Nah, itu semuanya seperti itu berlaku juga untuk yang di bawah, ya, yang akun-akun baru tadi, yang biaya perlengkapan sampai akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, jadi yang biaya perlengkapan sampai akumulasi penyusutan kendaraan itu dianggap neraca saldonya 0 semua. Jadi 0 ditambah debit 215.000, adanya 215.000 di neraca sesuaikan. Kemudian hutang gaji 18.000 dengan 0, 18.000. Jadi begitu cara penyusunannya untuk neraca saldo disesuaikan. Silakan ada pertanyaan atau Pak Wawang dijumlahkan jumlahnya di bawah. Mau saldo langsung, Pak ya? Iya, saldo. Langsung aja. Di sum. Ini juga, Pak? Itu nggak usah. Yang ini ya, berarti ya? Iya, yang itu. Oh, balance ya? Ya, balance. Harus Ini balance. judulnya saldo, Pak, nggak salah tadi ya, Pak ya? Jumlah, gitu aja. Jumlah ya? Ya, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan yang lain? Silakan.
Kalau tidak ada pertanyaan, silakan lanjut. Kalau ada pertanyaan, seperti saya bilang berkali-kali, saya tidak bosan-bosan. Kalau ada pertanyaan, walaupun saya sedang bicara, langsung aja dipotong, nggak apa-apa, karena saya nggak lihat kalian. Jadi saya nggak tahu kalau kalian mau nanya atau nggak. Jadi dipotong aja, supaya kalian tidak ketinggalan. Oke, kita lanjut di kolom laba rugi. Nah, kolom laba rugi ini dimasukkan semua yang berbau atau semua akun yang masuk ke dalam kelompok biaya-biaya dan pendapatan. Semuanya dimasukkan di laba rugi. Silakan. Biaya. Biaya. Kelengkapan tidak. Kendaraan tidak. Utang tidak. Modal tidak. ini berarti di bawah ini. Tidak. Pendapatan jasa, Pak. Kan Oh, pendapatan ini ya. itu. Oh, Masukkan di sisi kredit. sorry. Ini. Iya. Iya. Oke. Nah, itu biaya. Di bawahnya ada biaya. Ini juga ya. Betul. Ini tetap di debit, Pak ya? Tetap. Semua seperti kondisi aslinya. Oke. Oke. Oh, ini tadi jumlah. Yang ini juga, Pak? Yang bawah juga, Pak? Iya, semuanya. Yang pokoknya yang ada biaya dan pendapatan. Kalau bukan biaya dan pendapatan jangan dimasukkan, Pak. Bukan Seperti biaya. Ini biaya bunga, biaya. Hutang ini enggak ya? Tidak, hutang bukan. Ini hutang bukan. Ini bukan. Akumulasi bukan, Pak ya? Bukan. Oke. Jadi, oh. Ya, sekarang dijumlahkan. Ditaruh di sini atau di bawahnya, Pak? Di sininya, Pak? Iya, di situ. Di sini? Ini benar ya, di sini ya? Iya. Ini selisihnya ya? Betul. Baru ini jumlah. Ya. Ini tadi jumlah semua. Silakan ada pertanyaan sampai di kolom laba rugi. Ya, jadi di kolom laba rugi yang dimasukkan adalah akun-akun yang ke dalam golongan pendapatan dan biaya. Nah, nanti kalian harus bedakan. Ada yang nanti akun biaya dibayar di muka. Itu boleh nggak? Atau masuk ke mana? Nah, biaya dibayar di muka itu tidak masuk ke laba rugi, tapi di neraca. Atau pendapatan diterima di muka, masuk di mana? Masuknya di neraca. Ya, pokoknya kalau ada bahasa-bahasa dibayar di muka, hutang, diterima di muka, itu masuknya ke neraca. Nah, yang dimaksud dengan biaya dan pendapatan, tok biaya dan pendapatan aja. Seperti di contoh soal itu, ya biaya gaji, nggak ada embel-embel diterima di muka, nggak ada embel-embel dibayar di muka. Jadi, ya biaya saja, pendapatan saja. Pendapatan jasa, biaya gaji, biaya listrik, biaya perlengkapan, biaya bunga, kemudian biaya penyusutan. Nah, itu semua biaya-biaya. Tidak ada embel-embel diterima di muka, tidak ada embel-embel dibayar di muka. Ya. Nah, selain yang ada di laba rugi, itu dimasukkan di posisi neraca. Ya. Jadi akun-akun yang ada di situ yang tidak masuk ke laba rugi dimasukkan ke neraca. Ini ada, ini ada. Ini Ya,
Utang Masuk. gaji, utang gaji masuk Pak ya? Masuk. Oh, dia kebalikan sama laba rugi. Utang gaji belum muncul angkanya. Utang gaji, oh, sorry. Ya, karena di sini 0, Pak. Saya ambil yang ini berarti salah rumusnya. Ini berarti Betul. ngambil di sini, Pak ya? Ngambil di Ya, neraca ngambil. disesuaikan ya? Betul. Ngambilnya di neraca disesuaikan. Gitu, Pak. Ya, tinggal dijumlahkan. Selisihnya, oh, gedein debit ya? Bukan, Bapak salah rumus, makanya dia minus itu. Oh, Dia cuma selisihkan aja, nggak mesti ditambahkan atau dikurangkan. Kalau ditambahkan atau dikurangkan nanti ada minus, ada plus, gitu. gimana, Jadi Pak? Gimana, Pak? Apa? itu diselisihkan aja, yang mana lebih besar, mana lebih Ini, kecil, di sini. diselisihkan. Iya, Oh, jadi taruhnya sesuai dengan angka teritunya ya? terkecil. Oh, oke. Berarti harus pakai rumus ini. Gitu ya? Betul. Oh, Nah, itu nggak sama kan? Berarti ada yang salah tuh. sama, Pak? 64465? Bukan, selisihnya 3443, yang Oh, ini. sebelah 322. Oh, ini harus sama ya? Oh, Iya, harus sama. selisih harus sama. Ini selisihnya berapa nih? Cek dulu. Kurang 215.000 nih, berarti ini, Pak. Ini harusnya 50 kalau salah ya? Iya, itu dia. Nah, sama Pak, balance? Ya, baru betul. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi tadi Pak, supaya nggak salah, semuanya juga ya, perhatikan. Yang diambil untuk dimasukkan ke kolom laba rugi dan neraca, itu diambilnya dari neraca disesuaikan. Ya, jangan di AJP atau neraca saldo. Ngambilnya dari neraca disesuaikan. Gitu. Jadi tadi contoh yang bagus juga, kalau tidak balance selisihnya antara di neraca dan laba rugi, artinya ada yang salah. Karena selisih di laba rugi itu harus sama dengan selisih di neraca. Kenapa? Selisih yang di neraca itu merupakan keuntungan atau kerugian yang akan dimasukkan ke neraca dalam bentuk penambahan modal atau pengurangan modal. Begitu. Makanya seperti kalian lihat ini berlawanan ya kan. Yang di laba rugi selisihnya ada di debit. Nah, sedangkan di neraca selisihnya ada di kredit. Nah, kalau misalkan nanti selisihnya ada di kredit, laba rugi, itu harusnya di neraca juga selisihnya terbalik ada di debit. Ya, kalau misalkan selisihnya sama-sama di debit, nah itu pasti ada yang salah. Gitu cara membuat neraca lajur. Ya, yang hal-hal yang perlu kalian perhatikan seperti itu. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan, ada hal yang mau didiskusikan? Silakan. Ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan? Atau ada yang mau didiskusikan? Ini tadi namanya, Pak? Yang ini, Pak? Yang mana? Yang ini, Pak? Yang kolom ini, selisihnya nih. Selisih namanya, Pak ya?
Iya, selisih. Itu langsung harus ini aja, Pak. Di laba rugi itu selisihnya keuntungan atau rugian, laba atau rugi lah. Ini ya. Ihtisar laba atau rugi. Oh, di sini Pak ya? Yang ini Pak ya? Ya. Ihtisar laba atau rugi. Kalau yang ini? Karena nanti pada jumlah, Pak, ya? saat penutupan itu akan ditulis di ihtisar laba rugi. Yang mana? Yang ini, Pak. Ini total, Pak ya? Iya. Oke. Sempat tuh. Oke, ada pertanyaan nggak? Dari yang lain ada pertanyaan? Sudah paham? Kalau nanti di ujian, kita pakai Excel gini atau tulis tangan, Pak, pembuatannya, Pak? Di BSI biasanya ujiannya pilihan ganda, Pak. Oh, oke. Terima kasih. Melegakan sekali kedengarnya. Tuh, tapi kalau kuisnya sama saya praktek, Pak. Ya, prakteknya pakai tulis tangan atau ini, Pak? Ya, Boleh pakai ini? tulis tangan, Pak. Oh, tulis tangan ya. Oke. Kalau artinya hitung-hitungannya harus dipas benar ya. Betul. Kalau pakai Excel nanti kerjasama, Pak. Bapak yang kerja, yang lain yang samain. Oh, iya. Kan namanya teamwork, Pak. Iya. Satu. Yang lain. Ya, begitulah, Pak. Pak. Kalau belajar bareng kan boleh kan, Pak? Iya, nggak dilarang, Pak. Yang penting jangan kerjasama, yang satu kerja disamain, Pak. Oh, iya. Paham aja istilahnya. Oke, ada pertanyaan nggak yang lain? Nih, jangan Pak Wawang aja, nanti dianggapnya Pak Wawang lagi privat sama saya ini. Saya kan Pawang, Pak. Pawang. Ya, Pak Wawang kerja di mana, Pak Wawang? Di kantor, Pak. Kantornya di bidang apa, Pak? Saya jasa raja, Pak. Oh, Jasara Harja, insurance ya. Iya, BUMN. Di bagian? Saya di kantor pusatnya, Pak. Bagian operasional? Iya, operasional. Oke. Ya. Kira-kira ada pertanyaan yang lain? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap kalian mengerti dan sudah paham. Jadi kita coba latihannya. Nanti saya foto soalnya, saya share di WA Group. Kalian kerjakan, tulis tangan seperti biasa. Kalian foto dan email ke email saya. Jam paling lambat jam 9.20. Oke? Ya, nanti saya foto, saya share ya. Untuk perkuliahan kita, saya pikir kita cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk Zoom meeting-nya maksud saya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan, boleh ditanyakan di WA Group. Nanti kita lanjut diskusinya di WA Group sambil kalian mengerjakan latihannya yang nanti saya share soalnya. Oke, gitu ya. Oke, sampai ketemu di Zoom meeting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.